jika di video sebelumnya kita sudah belajar yang ini ya, yang submateri 1. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar submateri 2 dan submateri 3. Nah, apa yang kita pelajari pertama itu tentang diskon, bruto, tara, dan neto. Nah, sehingga tujuan pembelajaran untuk video ini adalah diharapkan kalian nanti mampu menentukan besar rabat atau diskon. Ya, nama lain dari diskon itu adalah rabat atau potongan harga. Dan bruto, tara, dan neto dalam kegiatan ekonomi. Sehingga kata kunci yang perlu kalian pahami untuk pembelajaran hari ini adalah bruto, tara, neto, rabat, atau diskon. Nah, diharapkan kalian nanti bisa memahami pengertian ini semua. Oke, kita mulai dari rabat. Nah, rabat atau disebut juga diskon itu merupakan adalah suatu potongan harga. Ya, kalau harga yang belum dipotong itu disebut harga kotor. Nah, harga setelah mendapatkan diskon itu disebut harga bersih. Sehingga harga bersih itu adalah harga kotor dikurang diskon. Seperti itu. Nah, sebenarnya diskon itu adalah salah satu strategi yang dilakukan juga oleh para pedagang untuk mendapatkan menarik konsumen ya, untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Jadi bukan sekedar potongan harga, tapi di sini ada teknik berdagang. Bahkan yang dagangan dalam bentuk jasa pun, di sini seperti Oyo itu ada diskonnya, mereka berikan 50%. Ya, di marketplace pun banyak ya ada diskon seperti itu. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Pada awal tahun ajaran, Andi membeli sepasang sepatu dengan harga 135.000. Jika penjual memberi diskon 20%, berapa rupiah Andi harus bayar sepatu itu setelah dipotong diskon? Oke, perhatikan ini. Yang dimaksud diskon itu adalah ya persentase dari harga pembeliannya atau potongan dari harga pembelian. Sehingga untuk soal ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Berarti diskonnya adalah 20% ya dikali harga belinya. Nah, harga belinya itu adalah berapa? 135.000. Oke, 35.000. Ini 20% itu adalah sama juga 20 per 100. Ingat ya, persen itu per 100 ya. Dikali 135.000. Oke, ini ada 0 di bawah 2, ada 0 di atas 2, kita coret saja. 135 dikali 2 itu adalah 270. Masih ada 02 ya. Oke, 2 berarti diskon yang diperoleh itu adalah 27.000. Tapi ini bukan yang ditanya ya. Yang ditanya itu Andi membayar berapa sepatunya setelah ada diskon. Oke, berarti Andi membayar itu adalah 135.000 ya dikurang 27.000. Oke, dan itu adalah sama dengan 108.000 rupiah. Ini yang harus dibayar oleh Andi gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, yang kedua, perhatikan di sini. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya segini ya, 20% aja. Nah, kalau di sini diskonnya tertulis 20% plus 10%. Ya, mungkin kalian pernah melihat label harga atau label diskon ya di mall ya. Itu seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, hati-hati. Di sini artinya itu tidak sama dengan 30%. Ya, bukan 30% artinya diskonnya. Ya. Terus maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah di sini kita hitung diskonnya itu secara bertahap, ya. Hitung diskonnya secara bertahap. Ya, secara bertahap. Oke. Nah, yang pertama kita hitung dulu diskon yang pertama itu adalah 20%. Diskon yang pertama. Oke. Berarti 20 per 100 dikali 135.000. Tadi udah seperti nomor 1 ya. Itu adalah kita dapat tadi 27.000 rupiah. Berarti harga setelah diskon yang pertama ya itu adalah 135.000 ya dikurang 27.000. Ini sama dengan 108.000 gitu. Nah, selanjutnya ya kita hitung diskon yang kedua. Nah,
Diskon yang kedua itu dari harga yang mana? Dari harga yang ini. Ya, berapa? 10%. Oke, berarti 10 per 100 dikali 108.000, ya, sama dengan 10.800. Nah, inilah. Nah, berarti Andi membayarnya berapa? Oke, diskon yang kedua itu adalah berarti 108.000, ya, dikurang 10.800, ya. 10.000 kalau 10.800 berapa? Ya, 97, iya, 97.200. Ini jawabannya. Itu makna dari diskon seperti ini, ya. Nah, jadi kita hitung diskon itu secara bertahap 2 kali, dan hasil akhirnya kita peroleh adalah Rp 97.200. Belajar tentang bruto, tara, dan neto. Nah, mungkin kalian pernah melihat di bungkus kemasan makan ada tulisan seperti ini nih, berat bersih. Nah, berat bersih ini adalah nama lain dari neto, ya kan. Di sini ada tulisan bruto, ya kan, ada tulisan neto bawahnya. Nah, apa yang dimaksud dengan bruto, neto, juga nanti akan kita belajar tara, ya. Bruto, neto, dan tara. Oke, perhatikan ini pengertian dari bruto, neto, dan tara. Nah, bruto itu adalah yang dimaksud dengan bruto, maaf nih, salah nih ya. Biasanya dimaksud bruto itu adalah berat kemasan, nah ini coret, atau bungkus plus isi, plus isinya. Nah, kalau neto itu adalah berat tanpa kemasan atau bungkusnya, atau berat isinya, berat isinya saja tanpa pembungkus. Nah, kalau tara itu adalah berat kemasan atau bungkusnya dari suatu barang. Seperti itu. Biar lebih jelasnya, perhatikan ini. Nah, misalkan di sini adalah ada sekarung beras. Ada sekarung beras. Nah, berarti yang dimaksud dengan bruto itu adalah di sini ya, berat karung plus berat berasnya, ya, plus berat berasnya. Oke, yang dimaksud dengan tara itu adalah berat karungnya doang, ya, berat karungnya saja. Nah, itu dengan neto berarti untuk kasus ini adalah berat berasnya atau isinya beras kan ya, berat beras. Sehingga bruto itu sering disebut juga berat kotor. Kenapa disebut berat kotor? Karena di sini termasuk berat kemasan, berat karung, sedangkan karungnya mungkin nggak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah berasnya saja, sehingga dikatakan berat kotor. Nah, tara itu yang disebut juga adalah berat kemasan, ya, berat kemasan atau berat bungkus. Nah, kalau neto ini disebut berat bersih. Apa disebut berat bersih? Artinya bukan beras yang bersih ya. Neto disebut berat bersih karena emang ini hanya berisi beras saja, karena kita mungkin hanya ingin kita berasnya saja, ya, berat bersih karena isinya saja. Oke, ini contoh dari bruto ya untuk sekarung beras. Nah, misalkan ada contoh lain, biasa kayak jeruk. Nah, kalau jeruk itu biasa ditaruh di peti dia ya, kalau di pasar tuh. Misalkan seperti jeruk atau seperti apel, seperti jeruk. Nah, berarti yang dimaksud dengan bruto itu adalah berat peti, ya, plus berat jeruknya, ya, plus berat jeruk. Nah, yang dimaksud dengan tara ya berarti berat pembungkusnya itu berat petinya saja, ya, berat peti. Nah, yang dimaksud dengan neto itu adalah berat jeruknya saja, ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, sehingga nanti hubungan bruto, neto, tara, ini tadi bruto itu apa? Ya, berat bungkus plus isi ya. Neto itu berat isinya saja, tara itu adalah berat bungkusnya atau kemasan. Ini nanti kita akan dapatkan hubungan
bahwa bruto itu adalah sama dengan neto plus tara. Ya, neto plus tara. Atau neto itu sama dengan bruto dikurang tara. Atau tara itu sama dengan bruto dikurang neto. Itu. Nah, sekarang kita lihat, kalau suatu barang brutonya 55 kg, netonya 53 kg, berarti taranya adalah tinggal 55, ya kan ya, dikurang 53 sama dengan 2 kg. Ini jawabnya. Nah, kalau ini berarti brutonya itu neto plus tara. Berarti 75 plus 2 sama dengan 77 kg. Nah, nomor 3, ini kalau brutonya 120, taranya 3 kg, berarti netonya itu adalah 120 dikurang 3 dengan 117 kg. Kalau yang ini brutonya ya berarti tinggal 247 ditambah 3 sama dengan 250 kg. Nah, soal berikutnya, contoh yang ketiga. Nah, lihat di sini ada kolom khusus persentase tara. Nah, memang khusus tara kadang dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, khusus tara ya, kadang dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, untuk menentukan persentase tara itu mudah. Ya, persentase tara itu sama dengan tara dibandingkan terhadap bruto, sehingga tara per bruto dikali 100%. Artikel disingkat tara per bruto dikali 100, T per B kali 100%. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini brutonya 60 kg, netonya 58 kg, berarti taranya adalah 2 kg ya. Oke, 60 kurang 58. Nah, persentase taranya berapa? Nah, itu berarti persentase taranya itu adalah tara per bruto. Ya, tara per bruto dikali 100%. Oke, taranya 2, brutonya 60 dikali 100%. 2 per 60 itu 1 per 30 kali 100%. Ya, 100 dibagi 30 itu adalah 3,3%. Oke, berarti jawabannya 3,3%. Baik, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 gimana? Nah, lihat di sini taranya adalah 1,5% jika dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, brutonya 125 kg. Nah, untuk ini kita harus cari taranya dulu ya, kita cari taranya. Nah, taranya bisa kita cari pada 1,5% dari 125 kg. Jadi 125 atau 1,5 per 100 dikali 125. Itu ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini jadi 5, ini jadi 4 ya. Jadi setengah ke 5, 7,5 per 4. Oke, 7,5 per 4. Aduh Pak, gimana nih? Udah desimal, pecahan lagi. Kita sesatin. Nah, kedua ini pembilang dan penyebut kita kalikan 2. Jadi 15 per 8. Ya. Nah, tinggal dihitung 15 per 8 itu kalau dihitung itu adalah kalau tidak salah 1,875. Nah, ini dia. Berarti ini 1,875. Oke, sehingga netonya 125 dikurang 1,875 itu adalah 123,125. Seperti itu. Ini jawabannya nomor 2. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 kayaknya lebih enak ini angkanya ya. Kalau ini kan desimal sampai 3 angka di belakang koma ya. Oke, lihat nomor 3. Oke, kita cari taranya dulu. Nah, berarti taranya itu adalah 5% dari 250 atau 5 per 100 dikali 250. Ini bisa dicoret ya. Coret. Ya, 25 kali 5 125 per 10. 25 per 10 adalah 12,5. Oke, berarti taranya adalah 12,5 kg. 250 netonya 250 kurang 12,5 itu adalah 237,5 kg. Itu ya. Baik, saja kita lihat yang nomor 4. Oke, nomor 4 brutonya 300, netonya 299, berarti taranya 1 kg. Oke, ditanya persentase taranya. Ya. Taranya berarti tara per bruto kali 300.
dikali 100%. Oke, ada 0, 2 di atas, 0,5 coret, berarti 1/3%, 1 dibagi 3, atau 1 kali 1/3, 1/3%. 1/3% itu sama juga 0,33%. Ini jawabannya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Oke, seorang pedagang tempe membeli sekarung kacang kedelai. Ingat ya, tempe itu bahan bakunya itu kacang kedelai ya. Oke, seberat 100 kg. Oke, berarti ini dia berat sekarung kacang kedelai. Berarti ini brutonya ya, brutonya. Nah, taranya 1,5%. Ini taranya, ini tara. Nah, jika harga kedelai 3.500 per kilogram, tentukanlah harga kedelai yang harus dibayar pedagang tempe tersebut. Oke, nah berarti apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita mesti mencari taranya dulu, ya. Cari taranya dahulu, tara dalam kilogram ya. Nah, berarti taranya itu di sini 1,5%. Nah, dikali bruto kali 100. 0,5% itu sama juga 1,5 per 100 dikali 100 kg sebenarnya. Oke, ini bisa coret-coret. Berarti taranya itu 1,5 kilogram. Nah, kalau taranya 1,5 kilogram berarti berat kedelainya doang ya, atau netonya ya. Neto ini berat kedelainya aja ya. Berat kedelainya saja. Itu berarti sama dengan 100 dikurang 1,5. Itu sama dengan 98,5. Oke, sampai sini gimana? Paham? Oke, lanjut ya. Ya, sekarang berarti pedagang tersebut harus membayar berapa? Nah, bayarnya berarti kan tinggal 98,5 kilogram. Nah, dikali ini kan. Nah, harga jualnya kan 3.500, harganya itu 3.500 per kilogram ya, berarti ini 98,5 dikali 3.500. Oke, dihitung berapa hasilnya, dikali 98,5 kali 3.500. Ya benar, itu adalah 344.750. Inilah jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bunga. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan besar bunga tunggal dalam kegiatan perbankan. Perhatikan gimana cara menentukan bunga tabungan. Ini rumusnya. Ya, bunga sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali modal. Ya, kalau rumus-rumus yang ada di buku seperti ini ya. Sebenarnya rumus ini bisa kita singkat menjadi, ini kan kalau kita tulis ulang, dia bunga sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali modal, itu kan ya, atau tabungan awal. Nah, ini bisa kita singkat menjadi B P M ya, M nya modal, 12 kali 100 itu adalah 1.200. Nah, ini aja rumus yang kita pakai ya, bunga sama dengan BPM per 1.200. Nah, untuk mudah menghafalkan rumus ini ya, kalian kenal itu Bambang Pamungkas nggak, pemain bola Indonesia ya kan? Nah, kenal kan? Nah, ini yang kita bahasakan seperti ini. Berikan bunga pada Bambang Pamungkas di bawah jam 12.00. Gitu ya. Kayak ini maksud B itu adalah lama bulan menabung. Ya, ini maksud P itu adalah persentase bunga dalam setahun ya, dalam setahun. Nah, yang dimaksud M itu adalah modal ya, atau tabungan awal ya, atau tabungan awal. Oke, biar lebih jelas ya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ayah menyimpan uang di bank sebanyak 5 juta rupiah. Bank memberi bunga 9% per tahun. Tentukanlah jumlah uang ayah pada akhir bulan pertama, jumlah uang ayah pada akhir bulan kelima, jumlah uang ayah sudah 1 tahun. Oke, kita jawab. Nah, kita cari dahulu bunganya ya.
untuk yang A ya, berarti 1 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini sebagai M-nya ya, tabungan awal, ini P-nya ya kan. Nah, ini bulan pertama itu adalah B-nya. B-nya 1 berarti. Sehingga rumusnya itu kan B PM Bambang Pamungkas di bawah jam 12.00. Oke, B-nya 1, P-nya 9, M-nya 5 juta. Oke, kita dibagi dengan 12 seperti itu. Ini bisa di 00 ya, 1200. Oke, ada 02 di bawah, coret 02 di atas. 9 sama 12 kita sederhanakan, itu hasilnya itu adalah 3/4 ya, sama-sama dibagi 3 ya. Oke, 3 dikali 50.000 itu adalah 150.000 dibagi 4. Berapa hasilnya 50.000 bagi 4? Iya, benar. Itu hasilnya adalah 37.500. Oke, berarti bunga yang diperoleh adalah RT 37.500. Tapi ini bukan yang ditanyakan, yang ditanya itu adalah jumlah uang ayah pada akhir bulan pertama. Baik, jadi jumlah uang ayah pada akhir bulan pertama itu adalah ya, jadi jumlah uang ayah setelah 1 bulan, kalau disimpan di bank nggak diambil-ambil ya. Nah, selama 1 bulan tersebut tinggal kita tambah, yaitu 5 juta ya, 5 juta ditambah 37.500. Nah, itu sama dengan 5.037.500 rupiah. Inilah jawabannya. Nah, terus untuk yang jawab untuk B gimana? Untuk yang B itu kita nggak perlu hitung lagi pakai rumus, lihat aja. Ini kan diminta akhir bulan kelima, ya kan? Berarti kalau 1 bulan bunganya 37.500, berarti kalau ditabung selama 5 bulan bunganya itu tinggal kita kali 5, ya. Ini kita kali 5, berarti 5 dikali 37.500. Nah, sama dengan berapa? Ya, 375 dikali 5, ya kan? 5, 2, 7, sisa 3, 8. Oke, berarti 187.500. Itu hasilnya ya. 187.500. Nah, untuk yang C gimana? 1 tahun itu berapa bulan sih? 12 bulan kan? Oke, karena bunga per bulannya, oh iya maaf, yang B itu pertanyaannya jumlah uang ayah ya, jumlah uang ayah setelah 5 bulan. Maaf, kita hapus dulu ya. Oke, berarti jumlah uang ayah itu adalah setelah 5 bulan, berarti 5 juta ya, ditambah 187.500 sama dengan 5.187.500. Itu ya, ini jawabannya. Oke, ini jawaban yang B. Untuk yang C gimana? Sama ya. Untuk yang C, nah, berarti di sini aja ya, pokoknya. Yang C berarti tinggal bunganya itu berarti bunga ya, 12 dikali 37.500. Iya kan? Oke, kita hitung 375 kali 12 ya kan, 0, 5, 7, ini 5, 7, 3 ya, 5, 7, 3, aduh 750, ini 5, ini 7, ini 3. Hasilnya adalah 0, 0, 5 ya,
4. Oke, hasilnya adalah 4.500, masih ada 02, berarti 450.000 gitu ya. Nah, berarti jumlah uang ayah adalah, tinggal ditambah ya, 5 juta tambah 450.000. Oke, nanti jumlah uang ayah adalah 5.450.000 rupiah. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Andi memiliki uang sebanyak 1.200.000. Jika bunga bank 9% per tahun, setelah 3 bulan Andi mengambil semua uangnya untuk keperluan sekolah. Hitunglah jumlah uang Andi seluruhnya. Andi memiliki uang. Oh, maksudnya ditabung ya. Nah, 9.000 di bank lah. Di bank gitu ya. Jika bunga bank 9% setelah 3 bulan Andi mengambil semua uangnya untuk keperluan sekolah, hitunglah jumlah uang Andi seluruhnya. Baik, kita jawab tadi. Gimana bunga? Bunga ya Bambang Pamungkas di bawah jam 12.00. Nah, ini kan berarti M-nya kan? Ini M-nya, ini P-nya, ini B-nya. Oke, berarti tinggal 3 kali 9, 1.200.000 per 12. Wah, enak ini mah. Tinggal dicoret. Oke, berarti ini tinggal dicoret. Sel 1. Hasil ada 27.000. Oke, berarti bunga yang diperoleh Andi ada 27.000. Berarti jumlah uang Andi menjadi, jumlah uang Andi jadinya berapa? Iya, tinggal ditambah 1.200.000 ditambah 27.000 sama dengan Rp 1.227.000. Ini dia jawabannya. Oke.